Harus ada pemisahan antara bisnis dari korporasi, dari industri pers itu dengan meja redaksi. Meja redaksi itu adalah tempat untuk mengolah informasi yang semuanya itu menjadi hak masyarakat sepenuhnya. Tidak boleh ada intervensi, bahkan dari pemilik media sekalipun. Ini dia 4 bincang-bincang asik soal pemilu dan segala pernak-pernik. Biar kamu ngerti dan gak malu-malui. Ngerti hakmu dan paham kewajibanmu. Asik! Ye, ye, ye. Halo pemilih, apa kabar? Ini mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya semuanya. Amin. Ya. Pastinya udah nunggu-nunggu podcast kita. Selamat datang di podcast KPUN. Podcast Komisi Pemilihan Umum Kota Medan. Di mana lagi kalau nggak di channel YouTube Humas KPU Kota Medan. Ya, betul sekali. Ini seperti biasa kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang kece, yang sangat luar biasa. Dan kita akan membahas soal pemilihan umum ya. Iya, benar sekali. Kalau hari ini nih, kita sudah menghadirkan seorang yang Jurnalis. betul dari Republik Merdeka Online, Ermol ya. Siapa lagi kalau bukan ini dia Bang John Riz Purba. Halo semuanya. Apa kabar Bang? Baik. Wah, cakep Luar banget biasa. ya hari ini ya. Sering mendengar bahwasanya media massa itu merupakan pilar keempat demokrasi. Jadi selain ada eksekutif, yudikatif dan legislatif, ada media massa sebagai pilar keempat demokrasi. Sebenarnya apa sih Bang peran media massa itu dalam demokrasi? Oke, peran media massa di dalam demokrasi itu lebih ke penguatan masyarakat sebenarnya. Media massa itu akan menjadi semacam panggung yang kita sediakan itu untuk masyarakat dalam mengemukakan pendapatnya, baik kritik maupun ide atau masukan apapun kepada pemerintah, dan juga sebaliknya kita juga akan memberitakan apapun yang menjadi program pemerintah. Jadi ketemunya di situ gitu. Ya. Jadi ada semacam civil empowerment gitulah, penguatan masyarakat dengan menggunakan informasi yang tersedia melalui media massa. Sebenarnya lebih ke situ sih. Tapi sekarang ini sih Bang, kalau di Indonesia ya belakangan ini kecenderungan bahwa sebagian media massa dikuasai dan digunakan oleh pemilik kapital yang notabene merupakan tokoh-tokoh politik yang ingin merebut hati publik lah ya gitu. Jadi dari Linda Fuskane dalam tulisannya The Role of Mass Media Within Liberal Democracy ini menyatakan bahwa poin utama untuk membuat media sebagai pilar keempat demokrasi adalah independensinya. Yeah. So gimana nih kondisi dari media massa sekarang? Apakah memang sudah menjaga independensinya? Saya mau pisahkan dua di sini ya. Sekarang itu pers itu sudah menjadi bagian industri. Tapi kemudian kalau ada industri kan ada perusahaan dan ada bisnis di dalamnya. Yes. Tapi kemudian bagaimana dengan meja redaksi yang menjadi bagian dari mereka? Seideal mungkin harus ada pemisahan antara bisnis dari korporasi, dari industri pers itu dengan meja redaksi. Meja redaksi itu adalah tempat untuk mengolah informasi yang semuanya itu menjadi hak masyarakat sepenuhnya. Tidak boleh ada intervensi, bahkan dari pemilik media sekalipun seperti itu. Idealnya memang seperti itu. Jadi pers itu tetap harus berpegang pada undang-undang pers, kode etiknya, dan salah satu itu yang menjadi poin penting dalam media massa atau pers itu adalah soal memang independensi. Tidak boleh ada intervensi siapapun di situ, sehingga produk informasi yang kita beritakan itu benar-benar murni memenuhi kepentingan dari masyarakat sendiri. Real gitu ya. Real, iya Tanpa benar. ada masukan dari sana sini. Benar sekali. Oke. Bang, di era digital sekarang ini ya masyarakat tuh gampang memperoleh informasi kan. Jadi lewat smartphone di tangan kita bisa lihat berita, kita bisa share berita. Nah sayangnya ada kecenderungan masyarakat itu men-share berita tanpa merecek dulu sumbernya atau kevalitan beritanya gitu. Kadang kita mungkin aja nggak sengaja gitu nyebar hoax. Nah abang punya saran nggak? Gimana sih caranya teman pemilih ini untuk mengenali hoax itu seperti apa? Bukan cuma untuk teman pemilih, tapi semua masyarakat. Begini, Yes. produk yang dihasilkan oleh media massa, media mainstream, dengan produk yang dihasilkan oleh media sosial itu harus kita bedakan. Produk di media sosial itu hanya berupa informasi, Oke. bukan berita. Tetapi produk dari media massa adalah berita. Iya. Apa sih bedanya? Berita dan informasi itu sama, Iya. gitu. Tapi ada perbedaannya. Yang informasi itu belum tentu terklarifikasi, belum tentu itu bisa dijelaskan oleh pihak yang berwenang menjelaskannya. Itu di media sosial.
Kalau di media massa, produk berita itu harus sudah melalui itu, sudah terverifikasi oleh pihak-pihak yang berkompeten untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi ataupun informasi yang kita sampaikan. Disitulah kekuatan sebenarnya dari produk dari media massa itu sendiri. Sama-sama informasi sebenarnya, tapi di sini saya selalu katakan itu judulnya, di sini sudah jadi berita, di sini masih informasi. Salahkah ketika misalkan media massa mengambil informasi dari media sosial? Boleh saja, tapi kemudian sebelum diolah menjadi sebuah berita itu harus dikonfirmasi. Cover both side, siapa saja yang terlibat di situ harus ditanya mengenai informasi ini. Misalnya nih, ada kejadian yang simpel aja lah, tabrakan di depan rumah pejabat di satu kota gitu. Orang melintas kan bisa saja sambil ngerekam. Kemudian dia akan bilang, dia belum tahu ini apa kejadian, toh dia cuma melintas. Oh, di situ ada rampok begini. Nah, yang tersebar informasi bahwa di depan rumah pejabat di salah satu kota itu ada rampok, lagi dikerumunin orang. Padahal belum tentu ya. Padahal belum tentu rampok, karena yang nyebarin itu juga hanya lewat saja. Mungkin dia hanya dengar sepintas. Apa itu bang? Ada rampok ya? Dan dia mungkin hanya mendengar orang yang bertanya juga tentang peristiwa itu, tapi dia sudah buat captionnya atau tulisan di situ. Ada rampok di sini tadi pagi jam segini. Informasi benar. Tapi ketika itu diambil oleh jurnalis dan akan menjadi, dia akan tanya itu sebenarnya kejadiannya apa. Nah, dia mungkin akan tanya polisi yang menangani di situ, dan kemudian jadi jernih bahwa ternyata di situ hanya kecelakaan, bukan rampok. Jadi informasi yang valid sebenarnya yang dari produk berita. Itu dia. Sudah melewati step. Benar, ada step-stepnya. Bahkan sekarang bukan cover both side lagi. Kalau both side kan hanya timbal balik, cover all side, bahkan semuanya yang harus bisa kita pastikan bahwa informasi yang di situ benar-benar valid dilihat dari berbagai sisi. Iya, dan memenuhi 5W1H tentunya. Itu Bang, sudah ya? pasti, itu ruhnya. Itu ruh dari berita itu. Betul. Masyarakat juga harus paham ya, mana sekali yang berita, mana juga yang informasi. Jadi nggak terkena hoax seperti yang Kak Wulan katakan sebelumnya. Karena Medan kan pernah gitu ya Bang, kejadian ya kena hoax gitu. Saya harus lapor ke polisi kemarin itu. Iya. Oke, dan ngomong-ngomong, kita dari tadi ngobrol terus ya. Udah ngopi belum? Suka kopi nggak kira-kira? Boleh, saya boleh sih ya? sebenarnya. Ini jam segini nih, boleh dong kopinya. Ini ada Tika juga yang boleh dong. Katanya mau ngasih kopi nih Tika. Nah, thank you. Waduh. Oke, aku kasih Bang John Brice dulu. Makasih Mbak Tika. Satu lagi ya berarti. Mau dua nggak? Ntar bayar lagi. Ya. Oke, thank you. Nah, oke, balik lagi nih Bang, kalau KPU Kota Medan sendiri, apakah memang sudah benar-benar transparan dan juga memberikan kemudahan untuk informasi kepada publik terkait tahapan pemilu? Kalau dari kacamata saya pribadi nih, Bang John Brice, dari sisi jurnalis, saya sih sudah menjadikan salah satu KPU Medan itu salah satu tempat saya liputan. Dari 2010 saya sudah sering di situ, dan berbagai event pemilu sudah sering saya ikuti. ya. Sejauh ini saya lihat sih mereka sudah semakin berbenah ya, mulai dari 2010 sampai sekarang transparansi informasi di situ sudah sangat luar biasa. Dan orang-orang yang kompeten untuk kita tanyakan mengenai agenda-agenda di kepemiluan juga mereka tidak sungkan gitu untuk menyampaikan informasi. Ditambah lagi sekarang itu kan mereka memanfaatkan teknologi informasi yang luar biasa. Websitenya saya kira untuk informasi untuk pemberitaan kita itu sudah sangat komplit, dan yang terutama itu apa ya, update. Apapun ceritanya di pemberitaan itu kalau sudah berlalu sekian waktu basi, kita malu dong. Update itu sebenarnya penting, dan semuanya sih saya kira sudah sangat baik sejauh ini. Nah, Bang John Brice, berdasarkan pengalaman Abang mungkin selama ini bentuk kerjasama seperti apa sih yang dilakukan KPU Kota Medan bersama dengan insan pers? Kerjasamanya selama ini saya lihat sih masing-masing tetap dengan fungsinya. KPU selalu menyampaikan informasi mengenai agenda, pengumuman, tahapan-tahapan kepemiluan, informasi yang berkembang seputar data pemilih gitu ya. Mereka selalu melibatkan secara berkala menyampaikan informasi itu kepada media. Dan media juga saya kira kebutuhan redaksinya lah
data-data yang dipaparkan oleh KPU. Sejauh ini saya lihat sih kerjasamanya sangat baik ya. Bahkan untuk beberapa jenis sosialisasi juga mereka menggandeng media. Jadi ketika mereka memang menggandeng media massa, ya saya kira itu tadi kembali tadi info yang bisa didapatkan masyarakat itu kan produknya sudah kita sepakati tadi bahwa informasi itu adalah informasi yang valid, disampaikan oleh pejabat yang berwenang sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang terbaik. Intinya sih agar pemilu kita juga bisa sukses ya nantinya ya. Semakin berkualitas. Ada media centernya juga ya Bang, Benar biasanya ya di KPU Kota Medan untuk wadahi teman-teman dari jurnalis ini. Ada Kemudian media kalau misalnya ada evaluasi gitu, setahu saya juga jurnalis dilibatkan dalam evaluasi pelaksanaan pilkada ataupun pemilu Ya, seperti itu. di dalam beberapa FGD bahkan untuk melihat apa sih yang berkembang ketika satu tahapan dilakukan gitu. Mereka salah satu yang diundang itu sering dari media. Artinya apa? Mereka juga KPU Medan butuh banyak referensi ya, cara pandang dari berbagai elemen masyarakat termasuk media untuk melihat memecahkan satu persoalan yang ada. Saya kira itu langkah yang luar biasa sih dari KPU. Nah, ini ada saya rasa prestasi dari media massa bahwasanya di Hari Peringatan Pers tahun 2020 Presiden Jokowi mengapresiasi mengatakan bahwasanya pers itu sudah sukses menjadi pilar keempat demokrasi gitu dalam hal penyelenggaraan pemilu 2019 yang terkenal rumit sedunia gitu ya Bang ya. Ada pandemi. Belum ya. Nah, pengalaman pribadi apa nih yang paling menyenangkan Bang? Yang paling berkesan selama pemilu 2019? Kalau secara khusus sih ya, mungkin biasa saja gitu kan. Tapi kalau kita mau jujur, kalau kemarin 2019 itu kan ada isu yang besar gitu yang justru mengarah ke isu-isu sara gitu di bawah politik identitas lah seperti itu. Ada sebuah semacam tantangan besar bagi media massa sendiri, khususnya bagi kami lah secara pribadi. Bagaimana kemudian kita supaya tidak dianggap menjadi bagian yang memihak salah satu pihak saja, kemudian meninggalkan pihak yang lain. Karena pada dasarnya seperti yang kita sebutkan tadi itu kan pers itu menyediakan tempat dan ruang untuk bagi semua gitu, tanpa ada keberpihakan, ada intervensi dari pihak lain. Dua kubu yang kemarin di 2019 itu membuat sedikit kita harus lebih hati-hati gitu. Jadi kalau pengalaman khususnya tidak ada, tapi lebih kepada bagaimana kita harus setiap hari itu bergelut, aduh ini gimana ya. Nantinya kita takutkan ketika kita memberitakan yang ini dituduh lagi bahwa ini pesanan si pihak ini. Ketika kita memberitakan ini dituduh lagi pesanan pihak ini, kan banyak seperti itu. Dianggap taking side itu ya. Iya, jadi memang di situ sih tantangannya. Pengalamannya hanya di situ saja sebenarnya, bagaimana kita kemudian berusaha untuk tetap lurus di jalur tengahnya, Jangan sampai berpihak ya. Benar sekali. Harus netral. Iya. Tapi ada satu hal yang media itu harus tidak bersikap netral itu. Harus berpihak pada kebenaran. Iya benar-benar. That's right. Saya setuju kalau soal itu. Oke. Nah, kemarin kan juga kita ada pemilihan serentak tahun 2020 ya, Bang Jondris. Itu bertepatan dengan COVID-19 ya. Itu kan ada kekhawatiran gitu kan. Dibayang-bayang sama masyarakat untuk enggak datang ke TPS, tapi ini malah kebalikannya, malah antusias masyarakat tinggi gitu ya. Tingkat partisipasi termasuk di Medan termasuk tinggi, melonjak daripada pemilu sebelumnya. Itu kira-kira kenapa ya Bang? Saya nggak tahu kenapa ya kok bisa fenomenanya seperti itu. Logikanya harusnya semakin menurun ketika orang takut keluar rumah. Gitu kan? Tapi saya kira ada sosialisasi yang semakin KPU itu juga dipicu untuk sosialisasi lebih masif lagi. Dipicu untuk membuat satu terobosan yang bagaimana sih supaya orang bisa keluar tapi tanpa harus mengabaikan prokes seperti itu kan. Dan itu sosialisasinya luar biasa, sampai banyak kemarin itu yang buat simulasi. Simulasinya juga banyak kan, kalangan yang diundang, kalangan wartawan bagaimana sih simulasinya, kemudian di FGD-kan lagi pendapatnya nanti kalangan akademisi, semuanya diundang. Jadi saya kira ketika itu semua diundang dan mereka akan menjadi trigger atau penyampai informasi kepada masing-masing kalangannya, saya kira itu akan membuat orang, oh iya ya, jadi tertantang juga gitu. Ya kita orang Indonesia biasalah ketika ada hal yang dilarang saja justru jadi lebih sering itu yang dikerjain gitu. Nah ketika ada prokes dengan begini-begini, orang
harus cuci tangan, jaga jarak segala macam. Dan ketika KPU membuat terobosan-terobosan bagaimana memfasilitasi itu semua, itu jadi tantangan gitu. Justru menurut saya sih mungkin ya, apa karena itu jadi lebih teratur gitu, tidak menumpuk ini Pada jam-jam sesuatu gitu ya. jadi mungkin itu akan membuat orang lebih nyaman datang dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya yang ya meskipun diatur jadwalnya tapi kan boleh aja berkerumun karena nggak ada aturan dari pengawasan dari Satgas COVID waktu itu ya. Mungkin bisa saja seperti itu, tapi saya juga tidak tahu. Tapi menurut saya poin utamanya itu karena memang sosialisasinya sangat masif sih dengan berbagai metode-metode yang terobosan-terobosan yang baru. Udah banyak tahu nggak sih masyarakat bahwasanya pemilu tanggal 14 Februari 2024? 14 Februari. Saya kira untuk tahunnya, Ya, ini tahu ya. untuk tahunnya pasti tahu. Karena di semua pemberitaan media massa itu pasti Pilpres 2024, Pemilu 2024. Tapi hanya tahunnya saja. Tanggal sama Tanggal bulan. sama bulan jarang sekali Iya, disebutkan. tahunnya sih 14 Februari Valentine gitu ya, hari kasih sayang gitu ya. Saya kira kalaupun dikaitkan dengan Valentine mungkin boleh lah untuk mengambil momentum. Gampang mengingat Tidak ada ya. salahnya. Ya mungkin itu sosialisasi mengenai tanggal harus lebih dimasifkan mungkin kali ya. Karena kalau di tahun saya kira sudah clear, sudah tahu semuanya. Pemilu 2024. Waktu. Aku dari foto-foto nih Menarik, waktu. menarik. Aduh, aku sebenarnya kita masih ada pertanyaan lagi banyak ya. Mungkin gini deh, pertanyaan terakhir. Pesan-pesan abang kepada teman pemilih terkait penyelenggaraan pemilu supaya juga terhindar dari buzzer, ya Kak ya. Oke. Buzzer negatif maksud saya. Buzzer negatif. Kan kampanyenya dua, positif dan negatif ya. Tapi kecenderungan buzzer itu ke negatif, padahal sebenarnya nggak harus seperti itu ya. Ya, buzzer itu sebenarnya untuk sosialisasi produk atau jual produk biasanya dulu. Seperti itu awalnya. Tapi kemudian ketika sebuah isu menjadi produk di dalam politik, mereka juga dipakai untuk kampanye negatif maupun kampanye black campaign, kampanye hitam. Yes. Saya kira sih yang perlu pastikan saja dulu masing-masing kita itu, saya pasti menggunakan hak suara saya di pemilu. Dan kemudian kembali ke itu tadi, kita pisahkan saja. Kalau dia infonya masih di media sosial, saya harus cross check benar atau tidak itu melalui dikompetkan dengan produk dari media massa. Toh sudah sama-sama digital, toh sudah sama-sama online. Ketika ada di sini satu isu bla 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 bla, biasanya media itu akan mengambil hal yang viral dan kemudian mereka mengklarifikasi kepada semua pihak yang berwenang sehingga itu akan menjadi informasi yang lebih murni. Jadi ya kita terhindar dari situ. Kalau di media sosial saja nggak apa-apa, kita lihat di media sosial, oh ini fenomenanya sekarang. Oke, kita comparekan dengan mencari di media online yang terverifikasi di Dewan Pers lah, saya bilang biar lebih mudah. Intinya lebih valid ya Bang? Iya, jadi kita akan mendapatkan informasi lebih valid. Itu saja sih tipsnya, bedakan informasi dengan berita. Oke, itu dia ya. Thank you so much Bang Jontis sudah Terima hadir kasih bersama kembali. kita ya. Sudah sharing Ada ya. sesuatu. Oh yes. Sesi kita adalah sesi mystery box. Misteri bohong. Jadi Abang bisa lihat di sini kira-kira isinya apa, kemudian Saya belum ulang tahun ini. Emang tanggal berapa sih ulang tahunnya? silakan dibuka, mungkin relate ke sesuatu apa. 3, 2, 1. Waduh, saya Ada dikasih cerita di balik bola ini? badminton. Saya taruh di bawah ya. Boleh silakan. Ini hobi saya sih. Saya nggak tahu kok Mbak Ulan bisa sama Gina bisa dapat ini. Ini hobi olahraga itu jadi bagian yang penting untuk relaksasi. Banyak pekerjaan kerumitan ya berolahraga lah supaya tetap sehat. Karena mensana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Itu saja sih. Ini olahraga yang menarik dan membuat saya sangat menjadi ketagihan dengan olahraga ini. Itu doang. Termasuk ada menang apa ya gitu, putra tercintanya. Ya anak-anak saya jadi ya saya leskan di badminton. Dua anak saya les di badminton karena ya saya berharapnya mereka bisa jadi pemain badminton sih. Mudah-mudahan ya. Amin. Oke, kita kemarin kepoin Instagram Bang John Rizky ya. Banyak foto-foto ini, Mbak Ulan juga bilang banyak foto-foto badminton nih, Gina, boleh nih Gin katanya gitu. Oke deh, terima kasih Bang John Purba sudah hadir bersama kita ya. Dan thank you so much untuk tempat pemilih yang sudah menyaksikan podcast. Jangan lupa subscribe, like dan juga komen ya supaya tahu informasi-informasi berikutnya dari KPUN. Kalau begitu saya Gina, Saya Irana Wangulan. kita pamit undur diri. Selamat. Sampai jumpa. Silakan minum, kita minum. Asik, asik, asik.
Podcast KPU bukan kaleng-kaleng. Mau tanya apa saja, boleh. Jangan lupa subscribe, nanti rugi sendiri. Klik loncengnya, dapat info terkini. Oh yeay,